Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Sudah sarapan semua ya? Ini pas jam-jam, memang jam-jam kritis siang ini nih. Ya kan, ngantuk, ya lapar, harapan udah makan biasanya ngantuk gitu kan. Oke, baik teman-teman. Jadi eh untuk yang kamera itu sudah saya kirimkan di WhatsApp group gitu ya. Jadi hari ini kita akan coba untuk beberapa hal yang berkait konsep lah, beberapa hal konsep yang berkaitan erat bagaimana kita untuk memberikan background gitu ya. Nah, untuk background ini sendiri nanti teman-teman bisa kita coba gitu ya. Nah, silakan teman-teman buka di Unity-nya, editor Unity, kemudian nanti sesuai dengan project terakhir kita, sebenarnya projectnya harusnya ada animasi yang lain, tapi saya kira animasinya pakai animasi ini aja ya, playernya burung aja gitu, karena ada beberapa hal perlu effort gitu. Jadi pakai yang simple aja dulu, karena di beberapa eh, apa namanya di kelas hari Rabu kesulitan gitu, jadi memakan waktu yang cukup lama. Oke, baik teman-teman, jadi di sini di editor ini kita akan melanjutkan membuat background gitu ya. Nah, untuk backgroundnya, jika ada yang belum memberikan background di Unity-nya, mungkin bisa memberikan background dulu. Nanti teman-teman silahkan masuk ke dalam aset gitu ya, aset kemudian ke gambar. Nah, gambar itu nanti ada background. Jika untuk yang belum, silahkan masukkan backgroundnya sini gitu ya. Nah, di background ini nanti kita kasih nama di sininya, kasih nama ya PG lah, kita singkat aja gitu kan. Nah, di background ini supaya gambar yang tadi kita buat, yang sebelumnya sudah kita buat supaya muncul, background ini order in layernya di dalam inspektor yang ini sebelah kanan teman-teman. Yang sebelah kanan ini order in layernya ya kita tambah aja angkanya atau kita minus gitu ya. Misalnya -3 gitu ya. Nah, jadi dia akan muncul gitu. Jadi untuk memberikan informasi supaya dia ada di background gitu atau di belakang lah, paling belakang ya kita kasih min aja, -3 gitu misalnya. Oke ya. Nah, jadi muncul gitu. Nah, di background ini kemudian bagaimana caranya? Kan pada saat kita running, background itu kan tetap diam gitu. Bagaimana ketika background itu supaya dia bisa mengikuti pergerakan kamera lah, kamera yang ada di Unity ini, supaya dia bisa mengikuti kamera. Nah, uh, untuk background itu saya udah kasih scriptnya, silahkan teman-teman download dulu. Kemudian nanti di scriptnya itu silahkan di apa namanya diimport lah ya, diimport. Nah, import uh, diimport ya, kita bisa import package gitu ya, import backgroundnya, cari lokasi tempat backgroundnya ada di mana. Ini dari saya ada di Paramadina, kemudian mata kuliah informatika, Anjil, pengembangan game, kemudian masuk ke project pertemuan ke-7 yang saya simpan sini. Oh, sorry, ini scriptnya aset ya, import aset, ini aset. Nah, ini ya, aset. Oke,
Jadi di sini yang tadi sudah saya berikan silahkan dimasukkan ke dalam script di project teman-teman semua, silahkan diimport dulu. Oke, silakan, sudah diimport. Oke, nah nanti setelah diimport ini kan kita akan mendapatkan informasi script untuk background gitu ya. Untuk background ini kalau kita lihat scriptnya isinya ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah script dari kamera follow gitu. Ini scriptnya. Nah, script ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini di kamera follow ini dia ada informasi bahwa player itu menggunakan game object dengan nama taggingnya adalah player. Berarti nanti kita harus menyesuaikan tagging yang ada di dalam project kita, terutama di player ya. Nah, ini informasi di script ini adalah game object find game object with tag. Tagnya adalah player ini ya. Berarti kalau kita lihat yang ini taggingnya adalah player. Berarti nanti kalau teman-teman ini kita tutup dulu, buka lagi, balik lagi ke sini. Berarti di player ini kita akan coba cek. Sebelumnya kan kalau kita play dia tidak ikut gitu ya backgroundnya. Nah, kita cek di sini di playernya ini. Nah, tagnya ini kan baru untag kan, sebelah kanan nih di inspektor pergerakan mouse saya ya. Nah, ini kan ada tag. Nah, ini kan di informasi di kamera follow itu untuk taggingnya dia adalah untag gitu ya di player. Jadi nanti teman-teman bisa klik player di sini untuk tagnya, supaya nanti ketika kita menjalankan aplikasi game ini dia akan menyesuaikan dengan pergerakan dari playernya gitu. Oke, nah jangan lupa ini teman-teman silahkan dimasukkan dulu ke dalam player. Jadi script ini masukkan ke dalam main player ya. Nah ini ya di main kamera. Betul. Oke, nah nanti di maksimum ini udah dicoba semua. Nanti ditarik ke main kamera, si kamera follow ini. Nah, setelah kita masukkan ke dalam main kamera, itu nanti di dalam scriptnya itu kan ada maksimum X dan Y ya. Nah, ini maksimum X dan Y ini artinya jarak dia pergerakan, katakanlah misalnya 10 sini pergerakannya. Kemudian X-nya itu berarti ke kanan ya. Berarti kalau Y kan ke atas, 10 ke atas, X-nya 10 berarti 10 ke kanan, Y-nya 10 ke atas. Nah, yang untuk min-nya min 10 ke kiri, Y-nya min 10 ke bawah. Gitu ya. Oke, kita atur dulu seperti itu. Oke, sudah di dalam scriptnya ini. Nah, kemudian untuk pengaturan tampilan, teman-teman nanti bisa untuk mengatur tampilan. Jadi tampilan tuh bisa kita atur sesuai dengan resolusinya ketika nanti tampil. Katakanlah misalkan nanti mau dibuat di Android gitu ya.
Nah, mudah-mudahan nanti sampai ke Android teman-teman. Jadi bisa dicoba di handphone gitu. Nah, nanti di sini ke game, masuk ke game. Nah, nanti di sini ada free aspect sini, free aspect. Ke sini larinya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, tutup dulu. Cancel. Ini saking banyaknya yang kebuka, jadi banyak ganggu. Kecilin dulu aja. Oke. Oke, buka dulu ya. Tutup teman-teman. Oke ya. Ini main kamera. Belum ya, masukin ya. Di sini masukin ke main kamera sini. Nah, saya ulang ya. Jadi untuk maksimum X dan Y-nya kasih angka 10 ke kanan dan Y 10 ke atas yang ini. Yang untuk minnya ini untuk ke kiri ya, X min 10 itu untuk 10 ke min 10 ke kiri. Nah, ini untuk min 10 ke bawah gitu ya. Nah, kemudian untuk mengatur resolusinya di sini teman-teman ada aspek, kemudian di add. Nah, add-nya ini bisa kasih yang wide-nya ini 800 kan. Kemudian ini 480 kalau sudah di oke. Sudah? Bisa? Sudah kebuka editornya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Pre aspect itu nanti ada tombol plus yang paling bawah. Saya ulang ya. Nah, ini nanti teman-teman di pre aspect nanti ada tanda plus yang paling bawah ini, diklik. Nah, nanti di white-nya itu 800. Kemudian untuk height-nya itu 480. Ya kayak ukuran apa ya? Ukuran display inilah tampilan yang lama itu. Resolusinya kecil aja. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita coba play. Ini seperti apa? Oke. Oh, lupa saya ya. Backgroundnya, gambarnya tadi karena ketutup. Ini scene. Nah, ini scene. Oke, teman-teman. Ini. Oke, scene ini. Tadi ketutup ya, jadi ini saya ulang. Oke, ya. Nah, kemudian supaya dia nanti ini backgroundnya di min 3 dulu. In order layernya min 3. Ini yang di inspektornya. Jadi supaya game object yang lain bisa terlihat, order in layernya yang untuk backgroundnya dikasih min 3 aja. Yang ini nih. Ini. Nah, kemudian supaya kameranya itu nanti mengikuti pergerakan dari game objeknya. Nah, BG-nya ini taruh di bawah main kamera.
Nah ini. Jadi seperti itu. Oke, nah, kalau sudah, kemudian taggingnya jangan lupa yang untuk playernya ini, playernya jangan lupa tadi karena saya ketutup ya editornya, jadi saya ulang ini kedua kali. Jangan lupa ini, pastikan ini, karena di scriptnya ini adalah untuk ininya adalah taggingnya adalah player, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita coba teman-teman, ini playernya sudah, kemudian main ini juga sudah, kita coba ya. Mudah-mudahan nggak ada error nih. Nah, jadi kalau kita gerakan, nah dia ikut, ini kan? Nah ikut ya. Jadi pergerakannya si ini ngikut. Nah seperti itu, maju dia ikut maju, nih mundur. Nah dia ikut ya. Jadi ngikuti pergerakan dari si player. Kan game kan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu kan kalau teman-teman bikin game kan. Jadi dia akan mengikuti pergerakan dari playernya, gerak kemana dia ngikut gitu. Kemanapun dia pergi dia ikut gitu playernya, gitu kan. Nah ngikut kan, kalau game kan kayak gitu, kurang lebih seperti itulah. Secara konseptualnya kayak gitu. Nah jadi ini seperti ini. Oke ya. Sudah berhasil rekan-rekan semua yang online bisa? Oke ya. Bisa Pak. Oke ya. Jadi tinggal tinggal menyesuaikan nanti untuk dia akan mengikuti pergerakan dari si playernya ini, gitu ya. Kemanapun playernya pergi, dia ikut kameranya. Nah, gitu. Bagaimana? Yang gerak apanya? Oh bukan, kamera yang gerak. Yang bergerak tuh kameranya. Kameranya kelihatannya ini ya, tanahnya ya. Kameranya itu yang gerak. Jadi yang bergerak itu adalah kameranya, bukan tanahnya. Jadi kameranya yang gerak. Ya. Jadi si kameranya ini yang bergerak-gerak gitu. Jadi kameranya mengikuti pergerakan dari si playernya ini. Ya istilahnya kalau teman-teman bikin film, kameramennya kan ngikutin si aktor itu kan, ngikutin dia kemana actionnya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat pembuatan film, itu kan kameramennya kan kemanapun si aktornya action gitu, kan akan diikuti terus tuh, ya. Cuman kan kalau yang kayak terjun-terjun apa, kalau yang itu kan pakai CGI kan namanya kan, teknologinya kan. Jadi kayak yang nggak beneran terjun sebenarnya kan, CGI gitu kan. Jadi dia bisa terjun segala macam. Itu kan pakai teknologi namanya CGI, atau kehancuran gedung segala macam. Ya nggak beneran hancur kan, cuma apa namanya, teknologinya kalau nggak salah tuh CGI. Pak mau nanya Pak. Iya ya, gimana Mas? Ini kok ke atas bawahnya ikut tapi ke kanan kirinya nggak ngikut Pak ya? Kanan kirinya ikut ini Mas. Maksudnya yang punya kamu. Iya. Oh, yang itunya sudah dikasih ininya, maksimum sama minimumnya. Saya stop dulu Udah ya. Pak. 10 sama -10 Pak. Yang ininya, yang ini sudah. Iya udah. Oke, kemudian 10. yang playernya sudah dirubah taggingnya. Udah. Tagnya player. Ya, tagnya player. Terus Kemudian backgroundnya di dalam main kamera. backgroundnya kan di dalam main kamera ya. Nah, Ininya sudah. Kemudian itu juga yang untuk apa namanya,
Untuk yang ininya sudah ya, Udah, rasio yang aspeknya rasio sudah. aspeknya udah ya. Udah. Rasio aspeknya sudah. Kemudian backgroundnya udah ditaruh di bawah main. Iya, di dalam main kamera dia Ya, backgroundnya. artinya BG-nya itu backgroundnya di bawahnya main kamera ya, di dalam main Iya, kamera ikut sudah ya. ikut main kamera dia. Betul betul. Sudah ya. Iya, udah Pak. Apa ya? Nggak ngikut ya. Tapi kalau di apa playernya bisa digerakkan maju apa bergerak kiri kanan bisa ya? Bisa, bisa. Udah, maksudnya skripnya udah aktif gitu ya? Udah Pak. Udah ya, apanya ya? Tapi nggak ada error ya? Nggak ada error Pak. Wah, ini agak susah nih kalau nggak ada error. Justru kalau ada error malah lebih gampang kita tahu ya. Ini kalau nggak ada error, background ini sudah, playernya sudah ya, sudah, tagging sudah, nilai ininya juga sudah, skripnya ya. Nggak bisa, jadi nggak mau ngikut ya. Iya Pak, nggak mau ngikut ya Pak. Nggak mau ngikut kiri kanan. Oke. Nggak ada error nih. Nggak ada error yang bikin susah sih analisanya. Di main kameranya itu tagnya apa Pak? Main kamera kan tetap. Main kamera yang ini. Yang Iya, ini. di main kameranya. Kalau Ya, di main tetap ya, kamera sama ya? tetap. Ya, betul. Yang kita ubah hanya di playernya saja. Di playernya aja. Betul, betul. Jadi hanya di playernya saja yang kita ubah karena kita menyesuaikan dengan skripnya dari kamera Paulo ini sih. Gitu. Jadi dari kamera Paulo ini kita hanya menyesuaikan aja. Apa ya? Dia nggak bisa ikut ya. Kalau ininya Pak, kan ada skripnya kan ada dua ya di main kamera itu, skrip bawaan sama yang kita tambahin Pak. Oh, yang skrip ini Iya, kan taruhnya di main kamera kan? Iya ditaruh di main kamera. Betul, Kalau nggak salah di main kamera pas saya buka main kameranya ada dua skrip Pak. Harusnya Oh, satu sih. dihapus satu doang ya? Harusnya Iya, satu pas saya Mas. buka ada skripnya mungkin Skrip apa bawaan tuh? dari Unity-nya kayaknya. Oh, gitu. Satu aja sih. Harusnya Iya, yang kita tambahkan saja. Kalau saya cek di sini nggak ada skrip yang lain sih. Iya, kalau di sini saya udah ada universal additional kamera data. Gitu. Pakai yang kamera follow yang dari yang sudah saya info aja, Mas. Iya Pak, iya baik Pakai. Pak. Ya, sama-sama. Oke. Oke, bagaimana yang lain? Bisa? Yang di kampus Cikarang bagaimana? Bisa? Bisa ya? Mas Aji bisa? Teman-teman semua yang online juga bisa ya? Oke, saya oke ya. Bisa Mas Aji? Oke. Oke, sambil nunggu saya bisa lanjut ya. Nanti ya. Oke, baik teman-teman. Jadi selanjutnya setelah kita nanti kita coba review ya. Nanti saya tuntaskan dulu. Nanti kita coba review sama-sama. Artinya yang belum nanti kita coba bantu sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, setelah kita bisa menggerakkan background dengan mengikuti pergerakan kamera itu mengikuti pergerakan dari player. Kemudian kita membuat satu lagi, itu adalah konsepnya ketika kita buat game itu kan biasanya ada istilahnya ada kondisi di mana kita kalau misalnya ada permainan itu kalau menyentuh sesuatu, nah itu kan dia hilang gitu kan. Jadi katakanlah misalnya kita dapat poin, entah itu dapat poin atau ketika kita
apa istilahnya tabrakan itu langsung game over dan sebagainya lah. Nah, triknya bisa gitu, bisa kita lakukan di sini. Yang pertama ini nanti kita menggunakan ya, aset di sini kita gunakan aset yang sudah ada aja ya. Nah di sini kan kemarin ada gambar kaktus lah di sini. Nah kaktusnya silahkan di sini, kemudian dikecilkan aja. Sini ada kaktus sini. Nah kecilin aja lah. Nah ini kaktusnya ini. Oke, nah. Oke, ini kita kasih nama kaktus. Tanaman kaktus ya. Oke. Nah, di sini setelah kita membuat kaktus ini, nah, kemudian kita membuat script bagaimana caranya supaya ketika kita running, ketika menabrak burung ini menabrak kaktus dia hilang gitu, atau ya istilahnya ada apa namanya, ada aspek yang nanti dia bisa hilang gitu. Oke ya, nah kita bisa menggunakan membuat script. Di sini kita masuk ke sini, kita buat script baru, teman-teman bisa klik di sini. Nanti masuk ke apa namanya, ke bikin scripting, create ke aset ya, masuk ke aset, nanti masuk ke scripting, nanti pilih yang ini mono behavior ini, yang ini. Oke ya. Nah, kita kasih nama katakanlah misalkan musuh lah gitu. Musuh. Ya. Oke, ya. Oke, nah nanti isinya di sini kita double klik. Nah, di musuh ini nanti teman-teman bisa membuat metode gitu ya. Membuat metode di sini di bawahnya apa namanya? Di bawahnya void update di sini. Di bawahnya sini kita bikin metode void gitu ya. Di sini nanti void, kemudian on trigger, T-nya besar ya. On trigger enter 2D yang ini. Kok ini? Void, kemudian on trigger, T-nya besar, on trigger enter 2D. Kok nggak mau sih? Nggak mau di insert dia. On trigger 2D. Nah ini. Nah collisionnya enter on trigger Nah, saya ulang ya. Saya ulang teman-teman. On trigger enter 2D gitu ya. Nah, nanti di sini kok jadi ini ya? Sebentar ini. Nggak mau ya. Nggak mau dibikin otomatis. Udah manual aja ya. On ya. Ini nggak mau bikin, nggak mau otomatis, jadi harus manual nulisnya, ketiknya. On trigger enter 2D
D. Nanti di sini kurawal buka, kurawal tutup, collider ya. Collider 2D. Nah, ini nih. Kenapa dia nggak bisa ini pilih ini? Nah, collider nanti order aja. Ya, order aja. Oke. Nah, kemudian kurawal buka, kurawal tutup, enter gitu. Nah, di sini baru kita kasih kondisi nih, kurawal buka. If-nya jika kondisinya apa? Jika order titik transform. Nah, ini baru bisa nih. Transform kemudian tag. Tagnya apa tadi? Nah, tagnya tadi tulisannya huruf besar atau kecil tuh? Player ya. Tagnya tadi player ya. Player. Nah, player tagnya. Jadi player nanti di sini kita kasih kurawal kondisinya. Kondisinya adalah misalnya kita coba testing dulu ya. Testing dulu misalnya print apa nih? Kasih kutip ya. Kalau yang baru kutip nih. Misalnya burung tersentuh kaktus gitu. Burung tersentuh kaktus gitu ya. Jangan lupa titik koma. Oke. Jangan lupa kontrol simpan tuh apa lo? Kontrol S ya. Oke. Sudah di sini? Mana yang online sama yang di Cikarang? Jadi kita nanti bisa ya. Jadi nanti ketika si player atau si burungnya itu nyentuh kaktus, nanti ada informasi dia burung tersentuh kaktus gitu. Jadi ketika script ini kita masukkan ke kaktus, jadi nanti ada informasi gitu. Ya, ini dulu triknya yang pertama. Oke, udah ya. Jangan lupa disimpan. Nah, kita balik lagi ke Unity-nya. Kenapa ini ya? Open ya, udah ya. Mana ya? Oh, ini sorry. Iya ya. Oke ya. Nah, ini setelah ini jangan lupa teman-teman, di sini kan kaktus ya. Nah, berarti teman-teman jangan lupa masukkan script musuhnya ke dalam kaktus gitu ya. Bisa dari langsung ke kaktusnya atau di add, caranya bisa juga add komponen nih. Add komponen, cari script sini, cari musuh. Nah, ini musuh. Oke, jadi scriptnya ada musuh di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita jalankan di sini harusnya ada informasi nih, burung tersentuh kaktus gitu. Kita coba tes saja. Oke, kita coba jalanin ke depan lah. Nah, coba ini burungnya. Nah, burungnya kok nggak ini ya, nggak ada respon ya. Nah, 14 nih burungnya. Harusnya gimana?
Tag-nya salah nggak Pak? Hah? Besar kecil hurufnya Pak. Bentar Tag, ya. tag. Tagnya ya tadi ya. Tadi P-nya gede sih. P-nya gede ya. Coba ya kita Iya. lihat dulu ya. Oke ya. Kita lihat dulu teman-teman. Ini taggingnya tadi player ya. Oh, playernya kecil ya. Tulisannya ya. Iya tadi di kodenya kecil Pak. Oh, tag. Gede tuh. Oh, gede ya. Udah gede Pak. Udah gede ya. Hah? Di kaktusnya ada tambahan box collider ya. Oh, oke. Oke. Di sininya berarti kaktusnya tambahin fisik 2D ya. Fisik 2D tambahin box collider 2D ya. Oke, box collider 2D. Oke. Coba lagi ya. Harusnya di konsolnya ini kalau kita lihat harusnya dia ada respon nih. Harusnya ya. Oke, kita coba. Ini kita coba eksperimen di sini. Nah, ini mana sih burungnya? Lalu ini telurnya pindahin dulu deh. Ininya pindahin dulu sini. Nah, jangan ganggu dulu. Oke ya, coba ya. Nggak bisa nih jadinya. Harusnya muncul kan? Ya kalau nyentuh kan ada respon. Benar nggak? Iya kan? Harusnya ada respon dia. Oke. Ini kok nggak bisa nyentuh dia. Udah ada yang bisa? Jadi ini dia kaktusnya nilainya kan kondisinya ini adalah si musuh ketika dia tagnya adalah player. Tagnya playernya apa tadi ya? Collider. Tagnya player ini si player. Tagnya player ya, ada benar ya. Tagnya player. Jadi harusnya ketika nyentuh ini dia ada respon. Responnya adalah printnya burung tersentuh kaktus gitu. Order transfer tag. Ini tapi gak ada error ya. Gak ada error. Oke. Ini sudah transform tag sama dengan player kemudian di printnya adalah burung tersentuh kaktus player. Ini sudah. Kemudian kalau kita lihat di sini kaktusnya itu sudah kita tambahin box collider ya, bukan rigid body ya? Hah? Apa? Box collider. Ini udah box collider. Tambahkan box collider ya. Ini kan harusnya kan di kaktusnya box collider kan? Box collider sudah ditambah nih box collider. Apa coba?
Jadi si kaktus ini supaya dia menjadi ada trigger. Nah, berarti material di box leader ini in triggernya diklik. Nih. Gitu ya. Jadi in triggernya itu diklik, jangan lupa. Jadi kita coba ya. Jadi dia perlu ada trigger gitu. Trigger supaya dia bisa kita coba ya. Nih kita coba lihat di konsol ya. Supaya dia ada triggernya. Nah, ada triggernya kan? Tersentuh kaktus tuh. Iya kan? Jadi perlu ada trigger, teman-teman. Perlu ada trigger supaya dia bisa merespon gitu. Oke ya. Kita balik. Nah kan, balik lagi, tembus kaktus, balik lagi, tembus kaktus, balik lagi, menyentuh kaktus, burung menyentuh tersentuh kaktus, ini balik lagi, ini balik lagi. Nah, jadi perlu ada triggernya, gitu ya. Oke ya, bisa ya. Oke, nah sekarang gimana kalau kita mau ngilangin? Nah, kalau mau menghilangkan berarti kita masuk ke musuh lagi di sini. Ini kita remark aja ya, biar teman-teman ada ininya ya. Nah, ini kita remark nih. Ya, yang kedua itu adalah destroy. Kalau menghilangin itu istilahnya destroy ya. Destroy ini. Nah, destroy-nya nanti game object. Game object. Nah ini, oke ya, game object. Oke, kita coba ya. Jadi nanti si playernya ini hilang dia kalau pas persentuhan. Jangan lupa di save dulu. Oke, di save. Nah, kita masuk ke ininya, Unity-nya. Oke ya. Nah, kita coba ya. Kita play. Nah, harusnya dia nanti di sini kita coba lihat kalau dia tersentuh seperti apa gitu. Nah, tagging playernya si kaktusnya yang hilang. Harusnya kan burung yang hilang. Bener nggak? Harusnya kan burung yang hilang kan? Jangan kaktusnya. Lawang kaktusnya itu jangan sampai kesentuh kan gitu kalau game kan. Kalau kita main game kan istilahnya kan banyak ranjau tuh. Iya kan? Banyak ranjau, harusnya bukan ranjau yang hilang tapi burungnya. Kan gitu ya logiknya ya. Jadi harusnya yang hilang itu bukan ranjaunya. Ranjau ya tetap ada. Justru kan kita menghindari ranjau kan gitu ya. Oke ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, jadi misalnya ini kemudian, nah untuk berikutnya kan kita udah punya gerak ya, punya gerak, kemudian musuh gitu ya. Nah, kita klik lagi musuh, berarti kita bisa manggil si gerak nih, ya kan? Nah, ini kita bisa manggil si gerak. Jadi nanti kita buat dulu di bawahnya sini, teman-teman. Di sini. Ya, di sini kita bisa buat. Nah, kita buat di sini nanti namanya gerak. Kan kita udah punya skrip gerak kan? Di sini nih. Di tadi yang sebelumnya itu kan kita udah punya skrip namanya gerak. Kita bikin aja. Gerak. Kemudian geraknya apa? Misalnya komponen gerak. Komponen gerak, gitu kan? Nah, kan kita sudah punya skrip namanya gerak. Jadi kita panggil aja nanti gerak itu adalah komponen gerak, gitu. Iya kan? Nah, kemudian di startnya ini, ya kita start lah geraknya itu. Di startnya baru kita komponen gerak
ini. Komponen gerak sama dengan game object. Game object ini, game objectnya diapain? Define. Game objectnya gimana? Game object nanti di sini titik find. Find yang mana? Berarti kan find si player kan? Benar ya? Find si player. Berarti find si player. Huruf kecil ya tadi ya, namanya ya kan, si player. Nama player, nama player. Ini titik, makanya jangan sampai keliru nanti namanya. Ya kalau tag kan huruf besar kan, yang kita panggil nama playernya. Dah. Nah nanti di sini get komponen. Get komponen yang mana? Yang gerak kan? Kita manggil gerak. Gerak nanti, nah yang gerak ini seperti biasa kurung buka kurung tutup ya, jangan lupa titik koma kalau di bahasa C gitu. Dah. Nah berarti ini kan tadi destra udah ya, kita remark aja ya supaya teman-teman punya catatan. Nah saya remark nih ya kan. Remark itu nggak dieksekusi ya teman-teman ya, artinya dikasih keterangan lah, jadi nggak dieksekusi. Saya remark supaya teman-teman nanti bisa buat belajar gitu maksudnya. Nah kemudian yang harus kita hancurkan atau hilangkan adalah si playernya kan, benar ya? Nah berarti destroy komponen gerak, kemudian titik game object, ya kan? Titik game object, kemudian titik 2. Jangan lupa di save. Oke. Ya kan? Oke. Nah, ini kan sangkut pautnya sama si gerak kan? Udah sampai sini belum? Yang online udah, ini bisa. Udah sampai sini belum? Saya masih itu Pak, kena kaktus belum bisa muncul ya frame-nya. Apanya? Yang pas burungnya ke kaktus itu Pak, saya masih nyari kenapa nggak ada frame-nya keluar gitu. Oh, informasinya, kalimatnya. Oh ini. Jadi kayak di ini Mas. Di kaktusnya itu diklik triggernya. Oh. Ini sebentar Mas. Nih, ini. Nah, ini nih. Jadi kan di kaktus itu kan tadi ditambahkan box collider kan, yang ini. Nah, ini nih yang mau saya nih. Nah, itu nanti di is triggernya dicentang. Oh, lewat itu kayaknya. Nah, ya. Ininya, jadi dia memberikan trigger lah. Trigger tuh memberikan informasi lah bahwa nanti ketika dia tersentuh, nanti kalau kita mau ceknya di konsolnya ini, dia nanti akan memberikan informasi dia hilang. Gitu. Ya. Itu aja Pak yang centang. Ya itu aja dulu, satu aja dulu. Belum bisa ya? Masa? Di kaktusnya ya. Yang di box collider kaktus kan, box collider ada banyak tuh yang bagian kaktusnya. Hah? Konsolnya nggak muncul. Kaktus, betul. Itunya skripnya udah bener belum? Skrip ininya musuhnya, ininya. Tadi yang sebelum saya remark ya, yang game object ini. Yang pertama. Oh itu kan tadi saya remark nih. Itu kan kamu bagian pertama kan? Itu yang print pertama sebelum saya sampai ke tahap ketiga ini. Hah? Printnya nggak muncul. Masa? Printnya nggak muncul ya?
Apa namanya, printnya nggak muncul, notifnya nggak muncul. Tapi ini udah benar, ini tulisannya besar belum playernya? Coba dicek dulu yang teliti. Biasanya karena kurang teliti aja sih. Dah. Jadi P-nya besar, nanti print. Oke, lanjut ya, lanjut dulu aja ya. Nanti saya coba cek ya. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut Mas. Nah, Siap Pak, bisa Pak. oke, siap. Oke ya. Nah, ini kan udah destroy kan. Jadi destroy-nya adalah nanti kita jangan kaktusnya, tapi playernya kan. Oke. Ini dia akan memanggil apa namanya nih? Memanggil apa sih istilahnya? Oh, memanggil script gerak ya. Iya kan? Benar ya? Memanggil script gerak gitu. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu apa namanya? Jalankan dulu ininya. Harusnya kan yang hilang kan si burungnya ya. Kita coba dulu. Oke, ya kita coba. Nah ini kan ini kita lihat di konsol. Ah benar ya, burungnya berarti hilang ya. Berarti benar kan kondisinya? Burungnya yang hilang kan? Jadi kalau main game ketika banyak ranjau, yang hilang ya jangan sampai ketabrakan gitu istilahnya kan. Berarti benar ya, burungnya yang lenyap. Oke. Berarti kondisinya benar, artinya ketika banyak ranjau jangan sampai ketika kita main game itu jangan sampai terkena ranjau. Kalau terkena ya berarti ya harus ngulang lagi gitu, atau nggak dapat poin kan gitu. Oke ya, oke. Nah lanjut ya. Nah berikutnya adalah kita stop dulu yang ini. Nah berikutnya kita misalnya kan kalau di game itu kan kalau permainan itu kan biasanya ada apa istilahnya, nyawa ya, atau ada poin lah atau nyawa lah gitu ya. Apa sih istilahnya tuh, nyawa ya. Jadi jangan istilahnya kita dikasih jatah lah aja kalau mati. Mungkin kalau masih pemula kan, masih baru main kan, salah sekali oke lah dimaklumin gitu, dua dikasih poin atau dikasih kesempatan lah gitu ya, kasih kesempatan. Nah teman-teman silakan buka di gerak sini, di script gerak. Nah di script gerak ini nanti teman-teman bisa tambahkan di sini, nanti di bawahnya si animator anim ini, di bawahnya inilah tambahkan public ya, int nyawa. Oke, nyawa ya. Kemudian titik koma. Oke. Ya. Tambahkan nyawa di sini. Oke, ya. Nah, kemudian int nyawa. Jadi tambahkan nyawanya mau ada berapa nanti gitu. Oke. Nah, berikutnya kita buat kondisi ya. Buat kondisi di bawahnya update. Ya, di bawahnya update sini nyawa, kita enter dulu. Di bawahnya update kita kasih kondisi di sini. Kondisinya adalah jika if nyawanya lebih kecil sama dengan 0 lah katakan. Ya. Nah, nanti kondisinya bagaimana? Kondisinya kita kasih misalnya destroy game objeknya jangan lupa titik koma. Jadi kita kasih kondisi lagi
ya. Kondisi jika nyawa lebih kecil sama dengan 0, jika nyawanya itu lebih kecil atau dia sama dengan 0, dihancurkan nyawanya, dikurangin lah gitu. Nyawanya dikurangin gitu. Gitu maksudnya. Nyawanya itu dikurangin. Oke. Jadi nanti teman-teman pertama deklarasikan dulu ini public int nyawa, kemudian bikin kondisi jika nyawanya lebih kecil sama dengan 0, ya. Berarti kan kondisinya sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, baru dia nyawanya itu dihancurkan. Kalau dia udah nggak ada nyawa lagi ya di destroy gitu maksudnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sini sudah? Oke. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Ctrl S, simpan. Oke lah, saya pelan-pelan nih ya. Udah sampai sini. Skripnya aja dulu ditambahin ya. Nanti saya bantu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah balik lagi nih. Balik lagi ke sini. Nah, berarti di apa tuh ya? Di player nyawanya kan ada nih di player, di inspektornya ada kolom nyawa harusnya. Nah, ini nyawanya kita kasih angka misal berapa? Terserahlah 2 atau 3 bebas. Misalkan nyawanya 3 lah. Di inspektornya klik dulu playernya. Kemudian di inspektornya coba cari ke bawah di script gerak itu ada nyawa. Nyawanya kasih nilainya 3 lah gitu ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk lagi ke script musuh. Script musuh. Nah, yang destroy tadi kan kita manggilnya kan kita sesuaikan gitu dengan script yang gerak tadi. Ini saya remark aja ya. Saya remark, ini remark lagi, bikin lagi baru di bawahnya. Ini saya kasih angka deh. Ini tahap 1 supaya teman-teman ini nggak kehilangan. Tahap 2 ini tahap 3 gitu ya, biar teman-teman nanti bisa buat belajar. Oke, kemudian nanti di sini bikin lagi, berarti kita panggil kan, panggil yang komponen ya, komponen gerak ini teman-teman. Nyawanya kan tadi udah kita bikin kan di gerak kan, jadi kita panggil komponen nyawa yang ada di gerak kan, benar ya, nyawa. Nah, nyawanya kalau nyawanya mau berkurang, berarti kalau di bahasa C itu kan pakai min ya, min. Tapi kalau nilainya mau 10 ya sudah plus sama dengan 10 gitu. Atau kalau mau nambah ya plus gitu kan. Jangan lupa titik koma gitu. Oke ya. Nah, jadi hal ini kemudian di sini kalau sudah jangan lupa disimpan. Gitu ya. Disimpan sini. Ctrl S, kita simpan. Iya, min titik koma. Ditutup maksudnya. Oke, sudah ya.
Jadi komponen gerak titik nyawa. Nyawanya itu diambil dari gerak. Jadi nanti ketika dia bersentuhan sama si kaktus, harusnya dia bisa beberapa kali gitu nyentuh, baru dia hilang. Ya, jangan lupa disimpan dulu. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke Unity-nya. Oke, loading dulu. Nah di sini nanti ketika di player ini kan udah kita kasih nyawa tadi 3 ya. Oh ya, ini 3 ya nyawanya nih. Nih kan. Di mouse sebelah kanan inspektor nyawanya 3 ya. Berarti kalau kita gerakan harusnya sih bisa 3 kali nih. Coba ya. Tes dulu. Kita coba perhatikan nih. Sambil diperhatikan nilainya pindah nyawanya 2 ya kan, nyawanya tinggal 2 nih. Tadi kan udah sentuh kan, nih sentuh nih, coba sentuh lagi 1, tinggal 1 ya, nyawanya tinggal 1 nih, nyawanya tuh tinggal 1 yang saya klik kanan. Berarti kalau saya klik lagi sini 0, hilang dia. Berarti benar ya, sampai 3 kali ya, 3 kali dia nyentuh kaktus baru dia hilang gitu. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan semua. Jadi untuk konsep ketika kita membuat konsep game sederhana, ketika kita mau ngatur background, kemudian kita mau mengatur collider yang untuk memberikan efek dari ranjau lah ibaratnya gitu. Nah ini kita bisa lakukan gitu. Nah triknya seperti yang saya tadi berikan contoh gitu ya. Nah seperti itu. Oke nih, oke ya. Nanti ini videonya nanti saya masukkan ke channel di YouTube, saya upload. Nanti teman-teman silahkan bisa mengulasnya lagi. Nah ini saya stop dulu ya supaya nggak terlalu besar videonya. Nah untuk materinya seperti itu. Ini saya stop dulu. Untuk materinya sudah tidak ada lagi. Ini hilang. Oke ya, ini saya stop dulu.